Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular ini sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus selalu berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar adik-adik, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu si ular berkata, "Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kata si ular seperti itu adik-adik. Lalu tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Nah itu ya adik-adik ya, jawabnya tikus. Tikus berani menjawab si ular adik-adik. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan si tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus adik-adik. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu," kata si ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati, kata si tikus adik-adik. Nah sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat si tikus. "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" tanya si ular. "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" kata si tikus adik-adik. Lalu ularnya mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku," kata ular meminta maaf kepada tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia adik-adik. Kemudian mereka beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, cerita ini karangan dari Kak Nur Ngaini Solihati pada tahun 2007. Adik-adik, apa itu dongeng? Nah, dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Jadi kebenarannya itu belum diketahui, termasuk dongeng tadi ya, tikus dan ular tadi adik-adik. Lalu salah satu contoh dongeng adalah fabel. Apa itu fabel? Fabel itu adalah dongeng atau cerita yang tokohnya adalah hewan atau binatang.